Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target now. Say I'm Gia menangis melihat Mega seterkenal ini. Mega sangat berkontribusi di laga bertabur bintang ini. Bahkan Gia hanya melihat Mega selalu terngiang-ngiang karena bagi Gia dia sangat penting. Giovanna Milana dan Megawati Hangestri, musim lalu Mega tidak henti-hentinya membuat decak kagum para pecinta voli Korea Selatan. Tak hanya di kalangan penonton, para pevoli juga. Pevoli asal Amerika Serikat ini memberi kesaksian soal penampilan atau gaya bermain Megawati yang namanya musim lalu naik daun bersama Red Spark. Bagaimana diketahui, semenjak kedatangan Mega, Liga Voli Korea menjadi berbeda. Penonton mengalami peningkatan yang signifikan, baik itu yang hadir langsung ke stadion maupun dari live streaming. Mega di musim perdananya juga berhasil mengantarkan timnya lolos ke babak playoff setelah penantian 7 tahun lamanya. Spike kerasnya kerap kali memakan korban. Mega juga menjadi pemain asing Asia yang mendapatkan gelar MVP terbanyak di musim 2023-2024. Megawati berkali-kali menjadi MVP dan menyandang status pemain asing Asia pertama yang meraih MVP di Liga Voli Putri Korea Selatan. Musim kedua di Korea, ayo @Megawati Hangestripe, tulis Bibi dalam laman Instagramnya. Unggahan tersebut mendapat banyak komentar tak hanya dari fans tetapi juga dari pemain-pemain voli termasuk Gia yang musim lalu bahu-membahu bersama Mega di Red Spark. Gia yang musim ini bermain di Liga Bola Voli Amerika Serikat menuliskan pesan hangat kepada mantan rekannya tersebut. Sebuah rekor pun pecah mengiringi debut sensasional sang pemain. Selamat jalan adikku, sangat mencintaimu dan merindukanmu, tulis Gia. Pesan Gia kepada Mega mendapat ratusan like serta beberapa komentar netizen. Sementara rekan satu tim Mega di Red Spark, Kim Yeson, juga mengisi kolom komentar dengan emotikon jempol. Begitu pula dengan Hang Soyi, mantan pemain Red Spark yang sudah memutuskan pensiun. Mega akan menjalani musim kedua di Red Spark setelah tahun lalu sukses mengantar klub tersebut masuk fase playoff untuk kali pertama sejak 2017. Termasuk Megawati Hangestri, Kofo Cup musim ini dihiasi terciptanya dua sejarah baru. Turnamen pramusim sebelumnya digulirkan Liga Voli Korea menjadi ajang uji coba diperkenalkannya kartu hijau. Dalam laporan media dari negeri Ginseng Never, Kofo Cup menjadi ajang diperkenalkannya green card alias kartu hijau. Kofo Cup 2024 untuk sektor putri mulai menggelar pertandingan 29 September dan menyajikan grand final pada 6 Oktober mendatang. Namun ada yang menarik dari Kofo Cup 2024. Paling utama ialah perubahan regulasi yang dilakukan Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO. Sang pemangku kepentingan merubah aturan dengan memperbolehkan setiap tim yang berpartisipasi menurunkan semua pemain termasuk legium asing. Regulasi ini baru diperkenalkan pada Kofo Cup edisi 2024. Karena dari yang sudah-sudah, turnamen pramusim ini hanya boleh diikuti oleh pemain lokal. Tujuan dari perubahan aturan ini ialah setiap tim dapat lebih cepat melakukan adaptasi permainan dan chemistry antar pemain. Sebab dengan diketoknya aturan ini, 8 tim Liga Voli Korea akan lebih siap berjibaku menghadapi musim baru. Wasit akan memberikan kartu ini kepada pemain yang dianggap menjunjung tinggi fair play dan sportivitas dalam sebuah pertandingan. Akan tetapi, pemberian kartu hijau ini tidak seperti kartu kuning atau kartu merah di mana kartu tersebut diberikan kepada pemain langsung setelah kejadian pelanggaran. Kartu hijau diberikan kepada pemain seusai peluit akhir pertandingan. Jadi seorang pemain tidak bisa menerima kartu hijau lebih dari 1 kali dalam sebuah pertandingan. Tetapi dalam sebuah pertandingan bisa lebih dari 1 pemain yang memperoleh kartu hijau. Di akhir musim, pemain yang paling banyak mengoleksi kartu hijau akan mendapatkan hadiah. Adanya kartu hijau memiliki esensi tak hanya seputar fair play saja, namun juga mempersingkat waktu dalam sebuah pertandingan. Sebagai contoh, jika sebuah tim melakukan challenge berupa net touch dan juga block touch, tentu akan memakan banyak waktu karena perlu melakukan review. Kofo Cup 2024 akan menguji penggunaan green card yang memang diperkenalkan FIVB sejak tahun lalu. Jika dirasa efektif, maka penggunaannya bisa diterapkan pada kompetisi resmi. Belum diketahui apa hadiah kepada tim dengan jumlah pemain paling banyak memperoleh green card di Kofo Cup musim ini. Megawati diketahui pertama kali turun membela Jawa Timur di PON 2024 ini. Sebelum semifinal, Mega berada di Korea berlatih bersama timnya Red Spark, namun namanya
sudah didaftarkan Jawa Timur sejak awal. Benar saja, kehadiran Mega membuat Jawa Timur lebih solid. Berperan sebagai outside hitter, Megawati membawa Jatim unggul 25-18 di set pertama. DKI Jakarta sempat menyamakan skor 1-1 setelah unggul 25-22 di set kedua. Namun Jawa Timur yang dibesut Alim Suseno kembali impresif di set ketiga. Mereka menang 25-18 dan tiket final dikunci Jatim setelah unggul 25-13 di set keempat. Besar harapan, Megawati dan kawan-kawan mampu menjegal misi Gas Caltech mencetak hat-trick juara Kovo Cup. Ditunjuk sebagai kapten baru bagi Megawati Hanga Sri Pertiwi dan kawan-kawan saat mantan kapten Red Spark sebelumnya, Lee So-young Hijab Tehwaseong IBK Alto sebagai agen bebas. Dia juga menjadi kakak perempuan tertua Red Spark saat Han Song-hye mengumumkan pengunduran dirinya alias pensiun. Haeyoung telah menjadi setter awal di Red Spark sejak tahun 2019, mengambil peran sebagai kapten untuk pertama kalinya sejak datang ke Red Spark. Pernah menjabat sebagai kapten sementara sebelumnya saat bergabung dengan Suwon Hyundai Hillstati dan musim lalu, tetapi belum pernah menjadi kapten penuh waktu sebelumnya. Saya adalah kapten sementara tahun lalu ketika Soyoung absen karena cedera. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya di Red Sparks menjadi kapten penuh, kata Haeyoung dilansir dari MK Sport. Alih-alih merasa terbebani, saya pikir itu adalah rasa tanggung jawab. Tentu saja, saya harus memimpin para pemain dengan baik. Ketika saya melihat posisi saja, jika saya melakukannya dengan baik, tim akan melakukannya dengan baik dan tersenyum. Saya memberi mereka banyak dorongan. Tetapi saya pikir saya memberi mereka lebih banyak kata-kata kasar. Tentu saja saya juga memberi mereka banyak pujian. Red Sparks melepaskan rasa frustrasinya dari musim lalu. Itu adalah pertandingan voli musim semi pertamanya dalam 7 tahun, sejak musim tahun 2016 sampai tahun 2017. Meskipun ia gagal mengalahkan Incheon Hyungkook Live Pin Speeders pada babak playoff dan melaju ke putaran final. Itu adalah musim di mana kesungguhan Red Spark yang selalu berada di sekitar posisi keempat bersinar. Ini adalah musim di mana saya menyadari bahwa voli tidak akan pernah bisa dilakukan sendiri, ujar pebola voli berusia 33 tahun itu. Pada paruh kedua musim, saya merasa bahwa semua anggota tim menjadi satu. Saya ingin terus saling membantu, saling melindungi, dan menunjukkan voli yang menyenangkan. Kita semua harus bersatu. Sekarang berusia pertengahan 30-an, Haeyoung masih mencintai bola voli dan dia menikmati saat-saat dia berada di lapangan. Saya mencintai bola voli. Jika saya tidak tertarik pada bola voli, dan itu hanya sulit bagi saya pasti sudah menyerah sejak lama, aku Haeyoung. Bahkan, jika itu sulit, saya bisa tersenyum. Dan ketika saya mendapatkan hasil yang baik, saya merasakan kegembiraan saya sudah bermain bola voli untuk waktu yang lama. Setelah melepaskan rasa frustrasi dari bola voli musim semi lalu, dia sekarang berlari menuju tujuan yang lebih tinggi. Setelah melepaskan rasa frustrasi dari bola voli musim semi lalu, dia sekarang berlari menuju tujuan yang lebih tinggi. Red Sparks terakhir kali menembus putaran final pada musim tahun 2011 sampai tahun 2012. Itu adalah saat ketika pemain asing sepanjang masa Madeleine Montano Chaichedo mendominasi Liga Voli Korea saat masih bernama KGC Ginsen Corporation.